minan nas hablum minallah, yang artinya kita harus senantiasa menjaga hubungan antar manusia, dan juga kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sholat, zakat, dan rukun Islam lainnya, mengaji juga termasuk salah satu dalam hablum minallah. Nah, Aldi, coba kamu lanjutkan ke surah berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Anak-anak, sampai sini dulu pengajian kita untuk malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aldi, kamu masih mau nungguin Pak Haji ya? Iya, soalnya kan Bapak masih ngobrol sama Pak Hasim. Aldi suaranya bagus banget deh. Biasa aja lagi. Bener kok, suara Aldi emang bagus. Loh, bukannya masih banyak suara yang lebih bagus daripada saya? Ya udah, kalau gitu saya ke atas dulu ya, menjemput Bapak. Waalaikumsalam. Aldi itu orangnya baik banget ya, ramah, sopan, terus nggak sombong lagi, cakep lagi. Aku tuh lebih suka sama suaranya, apalagi kalau dia lagi ngaji. Aduh, aku tuh langsung merinding tau nggak? Habis suaranya bagus banget. Wuh, sudah, malu tahu kalau dengeran orangnya. Pulang yuk, udah malam nih. Yuk. Kamu jadi ikut bimbingan tes di luar sekolah? Alhamdulillah jadi Pak. Mulai minggu depan jadi 3 kali seminggu. Bapak senang kamu punya niat seperti itu. Aldi kan pengen masuk universitas negeri Pak. Tapi pasti saingannya banyak loh, Di. Makanya Aldi ikut kelas tambahan, biar Aldi bisa bersaing sama yang lainnya. Tapi ingat jadi, kamu harus hati-hati dalam bergaul. Kalau selama ini waktu kamu habis di rumah, di sekolah, dan di masjid, tapi sekarang pergaulan kamu tambah luas. Kamu akan bertemu teman yang baru, lingkungan yang baru, dan beragam sikap dan sifat mereka. Jadi kamu harus hati-hati ya lah. Iya Pak, insya Allah. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunan. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah.
Persamaan koordinat simbol X dan Y pada koordinat 2 akan menghasilkan nilai negatif. Kita istirahat 30 menit. Oke. Dik, gue perhatiin, lu serius amat sih ngikutin bimbingan belajar. Iya nih. Lo bener-bener mau masuk universitas negeri ya? Emangnya lo berdua pada gak pengen masuk universitas negeri apa? Enggak. Terus lo berdua di sini ngapain? Buang-buang duit doang. Edi, duit bokap gue itu banyak. Jadi mah di sini cuma buang-buang duit, iseng aja ya ngago. Kapan-kapan lo ikut kita jalan kek? Gue jamin deh, lu pasti seneng. Udah deh, ikut aja. Jalan-jalan. Tapi kalau bisa baliknya jangan malam-malam ya. Iya, gampang. Udah yuk. Yuk. Di, lo kenapa sih dari tadi diem aja? Iya, lu diem aja. Kenapa sih lu? Hah? Minum dong. Nih rokok nih. Nggak mau? Kok? Dia kagak mau. Gue bingung liat lu. Rokok nggak mau, minum juga nggak mau. Terus mau lu apa di apa? Gue mau sholat isya nih. Hah? Mau sholat? Mau sholat di mana sih? Dia nyari musola tempat ginian. Nih, musola tuh tempat ginian nggak ada. Jauh, jauh. Aduh di tempatnya tuh jauh. Jalan kaki aja capek. Dengan minum. Ya. Tetap sholat dong anak. Minum aja. Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kau pulangnya malam benar. Dari mana kau? Tadi Aldi habis ngobrol sama guru pembimbing, Pak. Lain kali kalau kamu mau pulang terlambat, telepon dulu ke rumah. Jadi orang di rumah tidak khawatir. Iya, Pak. Aldi mau ke kamar, Pak? Iya. Ya Allah, kenapa kau harus berbohong pada orang tuaku? Aldi. Lo ngapain tadi di sini? Kami kan mau bikin party di rumahnya. Ikut yuk. Lo ulang tahun, Tom? Enggak. Terus? Udah deh, lu ikut aja. Sekarang? Kursusnya gimana? Deh, nggak usah dipikirin. Besok kan masih ada kursus. Dik, dengerin ya. Gue itu bikin party di rumah gue. Jadi lu harus ikut. Ah, nggak friend lu. Tapi gimana? Ah, udah, yuk. Ayo. Naik lu. Wey, apa kabar, bro? Apa kabar? Baik, men. Gimana? Pesanan gue? Udah ada belum barangnya? Weh, buat lu mah gue selalu lakuin yang terbaik, bro. Ah, itu baru namanya sahib gue. Lu ikut juga, nih? Hah? Wah, iya dong. Kita ajarin si Aldi ini heaven lah. Oke, Di? Ya udah deh, kalau kita duduk. Duduk, men, duduk. Ah. Oke. Nih, ini barang. Lu cobain deh. Ha, Dik, lu harus coba. Gua yakin sekali aja lu coba, lu pasti ketagihan, ya. Lu coba ya, ya nggak bro? Ayo dong, Dik, sekali aja lu bakar. Nggak mau ah. Ya? Di, mendingan lu coba aja. Kalau nggak suka, kita kan ada masalah kok. Kalau lu nggak cobain, lu nggak akan tahu, men. Iya, orang bagus nih, men. Alah, udah yuk, cobain. Udah deh, Go. Lu deh nyonton ke dia. Nah, Tuh, gitu doang, men. Tuh, lu tinggal ngerasain fly, man, fly.
Cobain. Main dong. Ya. Dia batuk. Santai men. Lu tenang aja. Welcome to the club, bro. Oke, pakai. Fitri, teleponnya udah bisa nyambung apa belum? HP-nya nggak aktif, Bu. Kamu nggak ada yang kenal temen kursusnya? Kalau teman sekolahnya sih banyak yang kenal. Tapi kalau kursusnya... Pak, gimana kalau kita lapor polisi aja, Pak? Barangkali Aldi kecelakaan. Duh, Ibu jangan berpikir yang macem-macem ah. Kali aja Aldi ada keperluan mendadak. Itu suara motor Aldi. Dari mana kamu? Sampai tengah malam begini baru pulang? Anu Pak, tadi teman saya kecelakaan. Jadi saya harus nganterin dia ke rumah sakit. Kamu mabok ya? Bapak, astagfirullahaladzim. Tadi Aldi kan udah jawab kalau dia habis nganter temennya ke rumah sakit. Kok pertanyaannya kayak gitu sih? Kenapa handphone kamu dimatikan? Baterainya habis Pak. Kamu kan bisa telepon dari... Udah Pak, sudah. Bapak yang penting Aldi udah selamat. Ayo masuk. Ayo masuk. Pasti lumayan kok dijual. Satu ya. Aldi! Ada apa sih Pak? Kamu semakin tidak sopan saja. Masuk ke rumah nyelonong terus. Beri salam, kek. Kamu anggap apa orang tua kamu di sini? Hah? Bapak tuh masih kuno aja Pak. Astagfirullah. Duduk kamu di situ. Duduk! Aldi, duduk dulu. Duduk, Bapak mau bicara. Ayo duduk. Tadi pagi, handphone kakak kamu hilang. Aldi! Maksud Bapak apa sih? Bapak nuduh Aldi? Aldi, Bapak bukan nuduh kamu. Tapi Bapak cuma tanya ke kamu, barangkali kamu lihat handphone kakak kamu yang hilang. Itu. Aldi tuh nggak tahu Bu. Kakak aja yang teledor. Udah, Aldi udah telat. Aldi! Emang orang tua lo sering keluar negeri ya? Maklum lah, pengusaha besar. Mau ngomong, gue bete nih. Kita booking cewek yuk. Wah, boleh tuh. Cewek? Buat apaan? Ya buat nemenin kita lah. Tom, kita pesan berapa nih? Ya 3 lah, Go. Kita juga bertiga. Mana sih lu? Enggak. 2 aja. Gua enggak. Lah. Kenapa lu nggak mau? Jangan-jangan lu nggak demen sama cewek ya? Lu banci lu ya? Rese lu. Gue ini cowok tuh, Len. Lu banci apa gua? Nah, terus kenapa lu nolak? Jangan-jangan lu masih berjaka ya? Yang bener lu. Hari gini masih perjaka. Di gue lepas perjaka dari kelas 3 SMP, men. Yaudah deh, Go. Lu sekarang booking 3 cewek buat kita bertiga. Jangan khawatir. Semuanya biar A yang bayar. Allah. Salam.
lo langsung aja deh ajak Aldi kamar gue. Ayo di, jangan malu-malu ya. Hati-hati, Fon. Si Aldi ini masih perjaka. Wow, gue akan kasih servis ekstra buat lu, Di. Wih. Dan gue yakin lu pasti gak bakal lupa sama gue. Yuk. Udah. Lu pasti gak bakal lupa. Udah. Gua udah gak berjaka. Selamat bro ya. Selamat, Bro. Selamat. Tos dulu dong. Payah lo. Gimana si Foni? Servisnya oke nggak? Wah, si Foni tuh orangnya oke banget. Dari gue begini nih sampai begini. Kayaknya nih gue bakalan pengen terus nih. Dik, lain kali kalau emang lu mau pesen lagi, lu pesen aja. Tapi lu bayar sendiri. Gak apa-apa deh, yang pertama gue bayarin untuk lepas perjaka lu tuh. Beres, itu mahal kecil. Yaudah kalau Thank you ya. Maaf Pak, pagi-pagi suami saya sudah keluar dari rumah. Kalau tadi Bapak telepon dulu mungkin Bapak sempat ketemu. Oh, nggak apa-apa Bu. Saya datang kemari hanya mau menyerahkan uang sumbangan dari warga untuk perbaikan masjid di kampung ini Bu. Maaf, Bu. Di dalam map ini ada daftar para penyumbangnya. Silakan Ibu menghitung uangnya dulu, Bu. Tidak usah Pak, biar nanti suami saya saja yang menghitung. Nah, nanti saya sampaikan amanat ini ya Pak ya. Silahkan diminum Pak. Karena saya masih banyak urusan Bu di masjid. Saya permisi pulang Bu. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lo gak bareng si Tommy sama Ringo lagi, Di? Sekali-sekali kan gue juga pengen sendiri, Fon. Abis ini kita langsung check-in deh. Hah? Emangnya udah bisa bayar sendiri sekarang? Lo kira gue gak punya duit, Fon? Ya ampun, Di. Kok kamu ngomong gitu? Aku gak bermaksud loh. Aku cuma bercanda. Ya udah deh. Aku temenin kamu sampai pagi. Kemana? Nggak usah sampai pagi kali. Ntar orang tua gue curiga lagi. Kamu takut ya? Emang sih anak seumuran kamu seharusnya tuh belajar. Sekolah yang rajin. Bukan begini. Fon. Lo udah kayak yang paling bener aja. Asal lo tahu ya. Gue tuh senang dengan kehidupan kayak gue sekarang ini. Udah, Bu. Jangan nangis terus. Iya, kita tunggu saja sampai Aldi pulang. Bapak nggak boleh begitu dong Pak. Masa Bapak nuduh anak sendiri? Kan belum tentu Aldi yang ngambil uang itu. Ada apaan sih? Duduk dulu kamu. Tadi siang ibu kamu terima uang sumbangan dari warga untuk pembangunan masjid. Map dan amplop uangnya ditaruh ibu kamu di atas meja. Kebetulan ibu kamu tidak menghitung jumlah uangnya. Ternyata setelah Bapak periksa, jumlah uangnya berkurang banyak. Jadi, Bapak nuduh Aldi? Bukan Aldi. Apa bukan nuduh kamu, tapi Bapak cuma tanya apa kamu tahu uang itu ada di mana. Ya tapi kenapa setiap kali barang hilang di rumah ini selalu Aldi yang ditanyain? Habis siapa yang ngambil? Bapak dan kakak kamu pulangnya sama-sama. Emangnya di rumah kita nggak ada pembantu apa? Astagfirullahaladzim. Aldi, Bibi udah ikut kita sejak kamu baru lahir. Dia juga yang masuk kita. Udah, Bi, jangan didengerin. Dia emang suka ngaco. Aldi, minta maaf sama Bibi. Minta maaf sama Bibi. Sudah. Nggak usah ribut terus kalian. Mungkin tadi ibu yang teledor. Ibu nggak hitung lagi jumlah uang itu berapa.
Pengawas masjid tidak mungkin curang, Bu. Jadi Bapak masih menuduh Aldi? Bukan Aldi yang ngambil uang itu, Pak. Aldi berani sumpah. Kalau Aldi yang ngambil, Aldi mati ditabrak truk. Aldi, kamu nggak boleh sumpah kayak gitu. Biar, Bu. Biar Bapak puas kalian. Berikanlah hidayahmu. Assalamualaikum, Di. Kok udah lama sih nggak pernah datang ke pengajian kita, Di? Ngapain? Nggak penting. Buang-buang waktu. Aldi mau pergi ya? Kapan kita jalan-jalan lagi? Pakaian lo kayak gini pengen jalan sama gua. Ganti baju dulu, baru gua mau. Ya? Gitu sih. Di, lu kemarin habis pakai Foni lagi? Habis servisnya oke, Bos. Di, gue ada yang lebih oke. Anak kuliahan, tapi harganya juga lebih mahal, men. Gimana? Mau nggak? Boleh minta nomor teleponnya nggak? Ya, kali-kali aja gitu. Gua kan pengen nyobain juga. Sekarang lu jadi demen nih nyobain yang baru-baru. Nggak kayak dulu, Di. Mumpung masih muda, kita harus nyobain segala-galanya. Coba kalau gue di masjid terus, mana bisa gue ngerasain namanya surga dunia. Ya nggak? Hah? Nah gitu dong. Aduh, duit gue habis lagi. Besok giliran gue yang bayarin diri gue sama Tommy. Aduh, gimana ya? Apalagi yang bisa gue jual nih? Kamar kok berantakan begini sih? Udah lah Bu, biarin ya Bu, nggak usah beresin Bu. Yaudah, sekarang kan waktunya zohor. Ayo kamu sholat dulu. Males Bu. Sholat itu wajib hukumnya. Nggak boleh ditinggalin. Kamu kan udah dewasa. Yuk. Udah lah Bu, nggak usah nasihatin saya deh. Bisa keluar dari sana. Aldi, ibu ini orang tua kamu. Jadi wajib ngasih tahu kamu dan mengingatkan kamu. Lagian sekarang kamu udah nggak pernah kumpul lagi di masjid sama remaja masjid. Nggak pernah ikut pengajian. Kenapa sih? Asal Ibu tahu ya, kalau keseringan di masjid Bu, itu bikin saya kuper. Jadi nggak tahu apa-apa. Astagfirullahaladzim Aldi, kamu nggak boleh bicara begitu. Ibu heran, kamu kok sekarang jadi berubah? Ah udahlah Bu, malas ngomong sama Ibu, nggak nyambung tau nggak? Udah sana keluar. Aldi kok gitu sih kamu? Ah, udah sana. Mas, pokoknya kalau ada apa-apa, Mas tinggal cari aja sama saya. Oke deh, duitnya. Makasih ya Mas. Halo, assalamualaikum. Halo. Bu. Ibu. Aldi kerampokan, Bu. Aldi, kamu di mana? Motor Aldi dibawa kabur orang, Bu. Astagfirullahaladzim. Aldi, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak dilukain? Sekarang kamu ada di mana? Aldi sekarang ada di depan Bank Indonesia, Bu. Aduh, Bank Indonesia. Ya udah kamu tenang di situ ya. Kamu tunggu di situ, nanti Ibu bilang Mbak Fitri untuk jemput kamu. Ya hati-hati ya sayang. Ya hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah Aldi, kamu nggak apa-apa nak? Gimana kejadiannya, Di? Kejadiannya cepat banget, Pak. Tiba-tiba aja ada 4 orang bermotor ngepung Aldi, Pak. Mereka maksa untuk minta motor Aldi. Kalau Aldi nggak ngasih, Pak,
Mereka mengancam membunuh Aldi, Pak. Jadi ya terpaksa dikasih kunci motor sama STNK-nya, Pak. Memang seharusnya begitu. Kalau kita kena perampok, dia minta apa sih kita kasih. Daripada nyawa kamu melayang. Kalau harta kan bisa kita cari ya, Pak ya. Kamu nggak bohong kan, Di? Bapak ini gimana sih? Orang anaknya kena musibah kok malah nanya begitu. Bapak kira saya bohong, Pak? Saya tuh nggak bohong, Pak. Saya berani sumpah. Kalau saya bohong, biar saya mati ditabrak truk. Halo. Ya. Pokoknya lo tenang aja. Malam ini kita bakalan party sampai pagi. Tenang aja, semua gue yang bayar. Ya? Ya udah, kalau gitu jangan setengah jam. 1 jam lagi deh, gue berangkat ya. Yuk. Dengan duit ini, gue bisa bikin party sampai pagi. Assalamualaikum. Ngapain lo kesini? Kamu udah sholat asar kan? Jadi lo ke kamar gue, cuman buat nanya hal kayak gitu doang, hah? Kamu sekarang udah berubah. Udah nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, sering keluyuran, pulang larut lagi. Udah deh, nggak usah ikut campur urusan gue. Toh gue juga gak pernah ikut campur urusan lo kan? Ya tapi kan aku kakak kamu. Wajar dong kalau aku ngasih tahu kalau jalan kamu salah. Terus, dengan lo pakai jilbab, lo merasa diri lo tuh udah yang paling bener gitu. Astagfirullahaladzim. Kamu kok kasar banget sih? Orang tua kita tuh nggak pernah ngajarin kita kasar. Berisik banget sih lo. Gue udah bilang sama lo, nggak usah ngatur-ngatur gue. Bapak sama ibu aja nggak pernah ngatur gue. Apalagi lo. Mau kemana, Di? Bukan urusan lo. Oh ya, bilang sama bapak sama ibu, kalau malam ini gue nginep di rumah temen gue, ya? Kenapa mesti nginep di rumah temen? Kalau nggak bilang aja gue pergi pengajian, ya? Ya Allah, apa yang terjadi pada adikku? Apa yang membuatnya jadi berubah seperti ini? Berikanlah hidayahmu. Bener nih, Di. Kita boleh pesen apa aja? Lo pesen apa aja yang lo mau. Lagi banyak duit. Hai Tom. Hei, Susan, apa kabar lo? Wah. Lo di mana aja sih? Nggak pernah telepon gue. Lu tuh kali yang sibuk. Kenalin nih, Di, kenalin. Halo, Hei, Susan. Aldi. Lo nervous lo ya? Ini party siapa nih? Ini nih, si Aldi. Aldi. Lo lagi ngerayain apa, Di? Lagi nggak ngerayain apa-apa kok. Bohong lagi nih mereka berdua. Lo kok nervous gitu sih, Di? Hah? Aduh. Enggak. Habis. Kamu seksi banget. Lo pinter ngerayu, Di. Gue kan 10 tahun lebih tua dari lo. 10 tahun. Bagi gue tuh umur nggak ada masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah. Aldi. Di mana kamu? Seharusnya kamu ada di sini. Jadi bagaimana selanjutnya, Den?
Begini Pak, saya dan Fitri sepakat bahwa acara pernikahan kami nanti dibikin sederhana saja. Karena kami masih ingin menabung biar bisa beli rumah Pak. Bapak sama Ibu sih setuju saja. Yang penting kalian mau melaksanakan niat baik, perintah agama. Iya, Den. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan mendukung. Mudah-mudahan saja rencana kamu berjalan dengan lancar ya. Amin. Assalamualaikum Di. Lo Den, jadi kawin lo. Aldi, Iya Pak, Aldi masuk. Nak Deni, maaf ya, Aldi memang seperti itu. Tadi rencananya sampai di mana? Ini Pak, tabungan saya dan Fitri mohon diterima. Biar keluarga di sini saja yang mengurus pernikahan kami. Dan ini cincin pernikahan kami, Pak. Ini Bu. Tom, emang si Susan harganya berapa sih Tom? Di, Susan itu nggak bisa dibayar pakai duit. Terus pakai apaan? Gini aja deh, kalau dia suka sama lo nggak perlu bayar dia. Dia juga kan tajir, men. Ya nggak? Yoi. Bagaimana caranya? Biasanya sih Susan suka sama orang-orang yang bikin party. Buktinya aja malam itu dia nempel sama lo terus. Iya juga sih ya. Gini. Kita bikin private party tapi waktu weekend selama 2 hari. Nah, abis itu lo ajak Susan. Pasti deh, gue jamin dia mau diajak tidur sama lo. Tom, tapi ngomong-ngomong private party itu apa sih? Elah, dodol lo. Udah deh, gini aja. Kita bikin private party di villa gue di Puncak. Tapi semuanya lo sediain dong. Makanan, minuman, obat. Lo sediain selama 2 hari. Nah, lo ajak Susan. Pasti deh, dia demen tuh sama acara-acara kayak gituan. Ngapain di sini? Pada kemana sih? Sepi banget. Pak Haji, Ibu, dan Neng Fitri lagi pengajian di masjid, Den. Lo ngapain di sini? Lagi tiduran, Den. Masuk sana. Iya, Den. Private party? Aduh, gimana caranya?
Ayo sayang, duduk. Ini dia bos kita. Sini. Hebat lo, Di. Bisa bikin party kayak gini. Ada minuman, ada cewek, ada obat. Lengkap semuanya. Ada dia juga nih. Kecil lagi. Inilah surga dunia. Kenapa nggak dari dulu aja men lu bilang surga dunia? Kenapa baru sekarang? Payah sih lu dulu. Malu-malu mau. Ya enggak kok. Ayo dong, minum lagi dong. Pak, bagaimana kalau Aldi tidak kembali? Anak nggak tahu diri itu akan pulang kalau uangnya sudah habis. Tapi ini kan sudah 2 hari, Pak. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama Aldi. Aldi! Bapak nggak usah teriak-teriak lah, Pak. Saya dengar kok. Sabar, Pak. Sebaiknya ditanya terlebih dahulu. Kamu yang ngambil uang dan cincin pernikahan kakak kamu di kamar bapak kan? Cincin apa sih, Pak? Uang apa? Saya nggak ngerti, Pak. Aldi, lihat mata bapak. Lihat mata bapak. Kamu mabok ya? Kamu mabok. Tadi Bapak bilang saya tukang curi. Sekarang Bapak bilang saya mabuk. Mau Bapak apa sih, Pak? Kamu yang ngambil uang dan cincin kakak kamu kan? Ngaku aja. Buktinya apa kalau saya ngambil semua barang-barang itu, Pak? Saya berani sumpah. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah saya nggak ngambil, Pak. Kalau saya ngambil, biarin saya mati di tabrak truk. Nanti beraninya kamu bersumpah atas nama Allah. Jangan bawa-bawa nama Allah kalau menutupi kebohongan kamu. Nggak usah lah Bapak nasihatin saya, Pak. Aldi, sudah. Nggak usah ikut campur ya. Lu bukan siapa-siapa saya. Semua orang di rumah ini brengsek. Aldi, jangan. Aldi, Aldi. Tenang. Aldi. Aldi. Aldi anakku, tidak seharusnya kamu meninggalkan ibu seperti ini, nak. Aldi. Aldi, ya Allah, Aldi. Maafkan ibu. Maafkan ibu, Sudah, Bu. Sudah. Kita sudah berusaha mendidik dia semaksimal mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak demikian, kita harus merelakannya, harus ikhlas. Ikhlaskan dia. Tapi Pak, Aldi anak kita laki-laki satu-satunya, Pak. Sudah. Tapi kenapa mesti meninggal seperti ini, Pak?